Nah, ini naskah yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Ini salah satu cuplikan yang diambil dari satu kitab, namanya kitab Swasit. Ini disebut naskah Sakala Sunda Pakarang Kujang. Naskah Sakala Sunda Pakarang Kujang. Tahun berapa ini pakai? Ini abad 14. Abad 14. Ditulis oleh keluarga kami yang asal usulnya keluarga saya itu dari Banten ke Cirebon, dari Cirebon keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. 600 tahun yang lalu nih ya. Ya, di dalam naskah Sakala Sunda Pakarang Kujang, versi berarti mungkin banyak versi. Cuma kita bicara versi ini sebagai kekayaan, yang kemudian banyak beda berarti banyak kayaknya, banyak barangnya. Nah, dalam versi kitab Swasit Sakala Sunda Pakarang Kujang ini terbagi dua. Ada kujang yang dibuat oleh Empu Malaka abad 14. Nah, kujang yang dibuat Empu Malaka abad 14 ini terdiri dari tiga jenis kujang penyen. Baru saya tahu ini Pak Kiai. Ya, ini pertama ada kujang helang. Kujang helang ini kujang berwarna hitam. Kujang hitam berbentuk gambar bulu helang. Tapi nanti bisa diperlihatkan Pak Kiai ya. Ya, bisa diperlihatkan. Makna hitam itu kuat. Artinya karena dia bisa terbang sehingga bisa memantau dari udara, sehingga kemudian dia ini punya kekuatan, ya, sehingga kemudian kujang helang ini berwarna hitam. Maknanya kuat. Yang kedua kujang naga. Ya, ini di udara nih. Ya, ini yang kedua kujang naga. Kujang naga ini berwarna emas. Emas ini maknanya kesejahteraan, kebahagiaan. Sehingga kemudian kujang kedua diramalkan oleh naga. Kayak warnanya filosofis kuning. kehidupan berarti nih, Iya. Pak Kiai. Kehidupan manusia ini. Betul. Maka kujang yang ketiga berwarna putih. Nah, berwarna putih. Maka disebutnya kujang waro karena hurufnya waw dan ro. Oh, baru tahu saya kujang itu wow dengan roh. Waw dan ro. Ini maksudnya waw dan ro ini bahwa ini kujang ini menggambarkan pada waktu Prabu Siliwangi masuk Islam ketika menikah dengan Nyi Haja Subanglarang. Berarti Prabu Siliwangi Islam. Islam karena menikah dengan Nyi Haja Subanglarang. Karena ini kan simpang siur ini Ya. yang bilang masih Hindu Buddha. Dulunya Hindu Buddha. Hmm. Ketika kemudian menikah dengan Nyi Haja Subanglarang, Iya, iya. Nyi Haja Subanglarang itu ada murid dari Syekh Kuro. Tapi sekali lagi ini Kang Rahmat itu versi Museum Prabu Siliwangi. Tapi versi dari saya hampir mirip dengan cerita Ya. Pak Kiai. Versi kita Sama ini- kita satu nenek moyang ini. Ya, bisa jadi. Ya, Ya, karena versi kita itu juga sama dengan versi yang dikarang bukunya oleh Profesor Mansur Sianegara dan buku Api Sejarah. Ada literaturnya ya? Ada literaturnya. Bukunya ada ya? Ada. Namanya Nanti buku. pakai apa namanya bukunya? Ada bukunya Ya, namanya sejarah. buku Api Api Sejarah. Sejarah. Karya Profesor Mansur Sianegara. Cari ya dia. Ya, dalam buku Api Sejarah karya Profesor Mansur Sianegara dikatakan bahwa Prabu Siliwangi itu kemudian masuk Islam ketika menikah dengan Nyi Haja Subanglarang. Nah itu harus kita perkuat buku itu. Ya. Di sini ya, Ada. Kita ada bukannya pustakaan kita. Nah, kemudian simbol dia masuk Islam itu maka kujang itu ada kujang berwarna putih. Ya. Nah, kujang warna putih. Ya, kujang warna putih itu kalau dibalikan ini hurufnya adalah wawu dan ro. Waro, taat kepada aturan agama Islam. Makanya kujangnya waro, patuh dan taat. Ya kan dikatakan ini. Nah, ini kujang putih berarti artinya putih itu bersih dan suci. Berarti putih dan bersih taat kepada aturan hukum agama, yaitu Quran dan Sunnah. Kujang naga berwarna kuning ini artinya ada sejahtera. Kujang hitam ini helang artinya kuat. Sehingga simbol daripada kujang di negara Pakuan Pajajaran itu bahwa Pajajaran itu harus kuat, harus sejahtera, dan harus bersih. Wah, merinding saya pakai Ini artinya maknanya disimbolkanlah oleh gambar-gambar tadi. Salam kuat karena gagah di udara, kekuatan daripada udara. Kemudian naga ini kekuatan dari darat dan laut. Ini buat naga laut. Lalu kemudian waro adalah taat kepada aturan hukum agama Allah. Nah ini ya yang pertama kali dibuat pada waktu abad 14, yang membuatnya ada Empu Malaka ini. Empu Malaka ini. Maka ini disebut dengan kujang Pajajaran yang ada dalam Sakala Sunda Pakarang Kujang dalam versi Museum Prabu Siliwangi, yang tentu versi yang lain ada juga berbeda. Tidak jadi masalah karena perbedaan itu adalah kekayaan. Kekayaan berarti Sunda ini kaya dengan filosofi, kaya dengan berbagai macam aneka ragam bentuk pusakanya. Dan itu jangan diperdebatkan untuk diadu mana yang baik, semuanya baik.
karena memiliki nilai-nilai kebaikan. Tugas kita hari ini adalah mengumpulkan versi-versi itu. Sehingga kalau bisa ada satu buku yang memiliki versi-versi daripada kujang. Banyak versi, berbagai versi dikumpulkan. Tugas kita para pendekar silat itu justru sekarang tuh melakukan penelitian dan mengumpulkan versi-versi kujang-kujang tersebut. Ya, kujang mana. Dan ada versi yang punya catatan ini. Itu versi yang dari musim Prabu Siliwangi, kujang yang namanya disebut kujang Pajajaran, dari naskah kuno yang disebut dengan Sakala Sunda Pakaran Kujang. Dan yang kedua adalah kujang disebut kujang Maung Bodas. Nah, ini yang kedua, ini disebut kujang Maung. Ini kujang Maung tuh di dalam kitab Suasit ceritanya dulu kerajaan sebelum Pajajaran namanya Kerajaan Gajah. Rajanya Prabu Anggararang. Pada waktu itu kerajaan Gajah yaitu dipimpin oleh Prabu Anggararang diserang oleh kerajaan Galuh. Ya, baru dalam cerita kitab Suasit, bukan cerita saya ini. Bukan cerita saya, ini cerita dalam suatu kitab. Ya, bukan Literaturnya ada ya? literaturnya ada. Nanti lihat di kitab Suasitnya. Ya, itu kemudian kerajaan Gajah yang dipimpin oleh pada waktu itu belum Prabu Siliwangi, masih bernama Raden Pamanah Rasa. Ya, Raden Pamanah Rasa ini. Nah, itu kemudian dibantu tentara Gajah yang dipimpin oleh Raden Pamanah Rasa itu oleh tentara harimau. Ini bahaya nih Pak Kiai. Saya udah terasa getarannya ini. Iya. Sampai ke belakang-belakang ini. Dibantu oleh tentara harimau. Jangan sampai terbang ya. Ya, itu tentara harimau. Nah, kemudian menang menghadapi kerajaan Galuh karena dibantu oleh harimau. Maka kemudian dibuatlah simbol menang dibantu oleh tentara harimau. Mengenang itulah dibuatlah senjata berbentuk harimau. Kujang harimau. Kujang harimau karena filosofi awalnya dari sini itu sudah warna hitam, kuning dan putih, maka kujang harimau pun berbentuk harimau tapi berwarna 3. Hitam, kuning, dan putih. Nah, sama. Sehingga kujang harimau warna hitam maknanya kuat, kujang harimau warna kuning maknanya sejahtera, kujang warna putih maknanya suci dan bersih. Tapi kujang berbentuk harimau itu maknanya adalah kujang memiliki kekuatan bagaikan harimau. Dibuatlah kemudian 3 kujang ini. Membuat 3 kujang ini nggak sembarangan. Kujang hitam itu dibuat dari batu meteor, ditempaknya langsung oleh kujang harimau oleh Prabu Siliwangi pada waktu itu. Kemudian kujang warna putih ini dari air yang membeku, air baja yang membeku yang sudah dicairkan. Ya, baja yang dipanaskan mencair kemudian dibekukan. Kujang kuning itu dari unsur emas. Ya, itu dibentuk bermakna tadi kuat, sejahtera, suci dan bersih. Sehingga muncullah kujang harimau menggambarkan bahwa orang Sunda kuat bagaikan harimau, hatinya bersih, bisa sejahtera dan bisa menjaga keutuhan negara dengan memiliki kekuatan bagaikan harimau tadi. Itulah ada 2 jenis kujang yang ada sejarahnya di Museum Prabu Siliwangi. Kalau dimaknai kekuatan, helang itu udara, naga itu laut, harimau itu darat. Udah 3 ya. Jadi ini tuh kekuatan. Makanya kekuatan angkatan di dalam militer itu utamanya 3, darat, udara, dan laut. 3 kujang ini. Jadi kalau pakai itu tuh ini bikin saya menggigil mulu loh. Gak ada asin menggigil ya. Jadi kujang harimau itu maknanya kekuatan darat. Berarti di sini ada angkatan darat dan Polri ini megang kujang harimau. Kalau ini naga kujang laut, ini berarti kujang udara ya. Ini berarti yang mengendalikan. Kujang waro ketaatan. Ya. Kenapa? Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Berarti ya ayyuhalladzina amanu itu wahai orang beriman taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan ketaatan. Maka orang mukmin itu orang beriman taat. Berarti harus membawa kujang ketaatan. Kujang ketaatan ini katakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah itu harus juga taat kepada wa uli amri. Wa uli amri ini harus memiliki 3 kekuatan yang disebut dengan basotan fil ilmi wal jismi. 3 kekuatan untuk wa uli amri itu apa? Yang harus memiliki kekuatan udara digambarkan helang, kekuatan laut digambarkan oleh naga, kekuatan darat digambarkan oleh harimau. Maka intinya kujang itu memiliki 3 warna tadi. Putih ini artinya suci yang bisa mengatur kehidupan di alam semesta ini dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tadi.
Nah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini adalah membawa diri kita untuk bisa menjaga amanah. Amanah alam semesta ini di dunia ini terdiri dari 3 tempat: udara, laut, dan darat. Kurang lebih begitulah simbol-simbol yang tergambar. Makanya kemudian di senjata pusaka, di papan pajajaran versi dari Museum Prabu Siliwangi itu mengandung makna ketuhanan tadi yang bisa memberikan kekuatan dari makna ketuhanan itu kepada kekuatan di udara, di laut, dan di darat. Nah, ini salah satu contoh mungkin bisa saksikan ya. Ini adalah kujang helang. Ya, ini kujang helang. Ini yang saya pegang ini semuanya berwarna hitam. Kalau berwarna kuning dan berwarna putih masih kita simpan. Nanti akan kita perlihatkan. Ini namanya kujang helang. Kujang helang ini adalah kekuatan, menyimbolkan kekuatan di udara, ya kan. Kemudian satu lagi ada kujang harimau. Ini ada kujang yang berbentuk harimau. Warna juga hitam, menggambarkan kekuatan di darat. Ya, di darat ini. Nah, ini kujang harimau. Kujang harimau itu ada 3 warna juga. Ada harimau warna hitam, putih, dan kuning. Ya, tadi menggambarkan kekuatan, menggambarkan kesejahteraan, dan menggambarkan kesucian. Sehingga warna yang banyak digunakan di Sunda, terutama versi Museum Prabu Siliwangi itu ada 3. Warna hitam biasanya dipakai untuk masyarakat biasa keling dan kekuatan daripada tentara atau pasukan. Warna putih untuk para ulama, dan warna kuning untuk keraton, untuk birokrat, untuk pengatur negara. Maka kemudian inilah yang disebut dengan simbol-simbol tadi yang memiliki filosofi yang tinggi menurut versi dari Museum Prabu Siliwangi, di mana kemudian versi-versi yang lain juga banyak dan penting untuk diteliti, untuk dikaji, bahkan mungkin penting untuk dibukukan. Bagaimana versi di Bogor, bagaimana versi di Banten, bagaimana versi di Garut, bagaimana versi di Bandung, bagaimana di versi yang lain-lain. Pasti kalau kita kumpulkan maka kita bisa menaik kesimpulan bahwa kujang memiliki nilai filosofi yang luar biasa, yang luhur. Berarti semuanya literaturnya ada di museum ini ya. Ada di sini. Nanti kita bisa lihat. Jadi para akademisi, mahasiswa atau pelajar udah bisa untuk kemari. Bahkan di kita ini sudah menjadi museum yang diteliti, bahkan sudah mencetak tingkatan S1, S2, S3. Ya, bahkan di kita ini museum kita sudah diakreditasi. Kita masuk anggota Museum Indonesia ke 175. Kita sudah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum ini ada museum resmi yang dikelola swasta, tapi diberi izin pengolahan dan dilatih oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi museum ini sangat resmi karena disertifikasi, tidak sembarangan. Semua ini sudah diteliti, semua ini sudah diakreditasi dan disertifikasi, dan bisa lihat di websitenya Museum Prabu Siliwangi. Ada ya? Ada websitenya, tinggal dibuka. Dan kemudian ini ada salah satu saja, mengambil salah satu karena menyangkut dengan ada permintaan tentang menelusuri sejarah atau cerita atau hikayat tentang kujang. Kita punya, maka diambillah sepotongnya dari satu kitab ini tentang kujang saja. Pada ceritanya bukan hanya kujang, banyak yang mengambil cerita itu. Cuma kita hari ini bicara tentang kujang. Berarti suatu saat nanti kalau masyarakat udah melihat ini Pak Kiai, apabila berminat dengan kujang ini, berarti nanti kujang yang model Prabu Siliwangi atau versi Museum Prabu Siliwangi ini sudah bisa dimaharkan dari sini ya. Artinya ini bisa kalau dari sisi pembangunan hari ini ya, karena sejarah ini bisa menjadi produk wisata ya, dan juga menjadi produk cenderamata, maka itu bisa dibuat replika. Dan bisa replika ya? itu akan melahirkan yang disebut dengan ekonomi kreatif. Ya. Membangun ekonomi kreatif, membangun sektor UKM, usaha kecil dan menengah, ya, maka cenderamata dengan kekhasan hasanah dari senjata yang bukan hanya dibuat oleh seniman berdasarkan hasil koreonya, hasil ya, daya imajinasinya. Tidak, tapi senjata kujang yang ada di museum, ada senjata yang memiliki historis, memiliki catatan-catatan penting, sehingga kemudian selain unsur seninya tinggi, semacam ini unsur seni filosofinya tinggi, tetapi juga punya unsur keunikan, juga punya unsur karya seni, estetikanya cukup luar biasa, bisa direplika, dibuat, dan kemudian bisa dijual, dan untuk pengingat. Dan pengingat di sisi lain juga meningkatkan ekonomi kreatif, meningkatkan pengrajin,
Maka Kujang Day itu pada manfaat hasilnya adalah bagaimana masyarakat semua bisa bawa-bawa kujang. Ngaku orang Sunda bawa kujang. Tapi kujangnya kujang nu mana? Silakan versi masing-masing. Ketika membuat kujang kan nggak mungkin kujang dibuat di pabrik di Eropa atau di Amerika. Dan kalau buat kujang berarti pasti orang Sunda anu nyeuna. Maka akan meningkatkan sektor usaha kecil dan mikro. Tradisi-tradisi pertukangan itu akan berkembang pesat. Kalau kemudian kita melaksanakan Kujang Day, ini posisi Kujang Day itu ada untuk meningkatkan ekonomi kreatif, sehingga akan banyak masyarakat akan membeli kujang. Ya kujang ini akan bangga dipakai pada waktu kawinan nanti, pada waktu hajatan, ya pada waktu pertemuan acara-acara menjadi budaya. Tanpa acara juga harus dipakai juga. Harus dipakai juga. Nah itu simbol. Kalau itu dipakai maka ekonomi kreatif meningkat, cenderamata meningkat, maka kemudian budaya dapat terpelihara, sumber ekonomi pun meningkat. Nah, itulah yang disebut dengan mengembangkan objek historis, objek sejarah menjadi objek pariwisata, ujungnya menjadi produk yang bisa menghasilkan meningkatkan ekonomi, dan ini masuk di ranah ekonomi kreatif. Gitu. Alhamdulillah masih pakai. Jadi ada satu hal yang saya ambil kesimpulan. Sekarang ini kan banyak masyarakat yang jauh dari adat dan akhlak, terlupakan. Jadi ada baiknya untuk pengingat, pakai sudah mau memberikan kujang itu replika. Jadi suatu saat nanti orang tidak mengambil kujang versi Prabu Siliwangi kemana-mana, ke sini. Amin. Nah ke sini juga diberikan sertifikat. Kujang itu diberikan sertifikat, ditandakan pakai langsung. Amin. Jadi mereka satu kebanggaan, ini asli kujang dari Museum Prabu Siliwangi. Sama dengan Cimande. PSTI itu maunya semua perguruan, semua seni budaya harus tahu asal-usulnya, supaya adat akhlaknya berlaksana, tidak ada perkelahian, tidak ada ribut antar satu. Kalau kita satu sumber, satu asal, beda kata Wadi tadi ya, beda organisasi, beda tempat lokasi, kita bersatu, rindu satu sama lain. Itulah yang mau kita inginkan, bahwasannya kita harus tarik asal usul kita. Jadi jangan nanti ngambil kujang ini, maaf ya Pak ya. Kujang ini jangan ngambil dari mana-mana, tapi dari Pajar. Kan gitu. Versi ini dari Museum Prabu Siliwangi, ya kan. Nah, Siliwangi kan kalau Cimande langsung ke kampung Cimandenya. Ya, itu mudah-mudahan lah kita akan bersatu lagi dan sejalanlah seni budaya itu merupakan cerminan manusia untuk dekat dengan Tuhannya, apalagi pelaku seni budaya umumnya ulama seperti Pak Kiai. Ya. Amin. Makanya mungkin masukan buat organisasi, termasuk saya juga minta bantuannya kepada FPSTI, bahwa kujang-kujang yang punya kekhasan itu alangkah lebih baiknya dilakukan hak patennya nanti. Hak patennya itulah diurus sehingga punya hak paten seni orisinal Silat Cimande misalnya kan. Hak paten Golok Cilegon, hak paten Golok Ciomas, bisa sama bukannya kujang, semua. Hak paten kujang helang yang ada dari Museum Prabu Siliwangi, gitu kan? Itu untuk menjaga hasanah kekayaan sehingga kemudian tidak diberikan pengakuan yang orang lain. Seperti alhamdulillah kalau keris sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. Tinggal kujang, tinggal mulai kepada versi mana. Saya yakin bukan hanya dari saya saja, saya yakin seluruh orang Sunda punya kekhasan kujang-kujang itu. Dan itu semua bagus, itu semua baik, tidak ada yang salah. Karena mungkin ini filosofi yang tinggi. Tinggal bagaimana kemudian itu bisa menjadi pembelajaran buat kita. Siap pakai. Ada pertanyaan dari saudara-saudara, dari Mama Imas atau dari Wadidi? Saya ada. Nah, kita pernah dapat referensi nih ya, mengenai kujang, bahwa kujang itu adalah lambang negara atau simbol negara, ya kan? Simbol negara itu bukan berarti ini hanya dipakai atau dibawa, ya kan? Karena kan ada yang seperti apa, mungkin kalau Indonesia itu dengan burung Garuda. Nah, tapi dulu itu di tanah Sunda ini, ya, kalau mungkin dulu disebutnya Sundaland gitu ya, bahwa kujang ini menjadi simbol negara.
bisa diselipkan di rumah gitu, ditaruh, atau di dalam satu acara menjadi harus ada kujang ini yang menancap. Nah, biasanya di atas kelapa gitu ya, di atas kelapa ini menjadi, ini bagaimana nih? Kalau menurut Museum Prabu Siliwangi ini? Menurut versi kita, berdasarkan naskah-naskah tadi yang disampaikan, kujang itu memang lebih kepada simbol dan lambang. Simbol lambang untuk mempersatukan. Mempersatukan apa saja? Satu, mempersatukan kekuatan. Ya, supaya orang Sunda menjadi kuat karena punya simbol. Ya. Satu, kedua, mempersatukan apa? Mempersatukan masyarakat supaya kerja bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Juga untuk mempersatukan apa? Mempersatukan masyarakat supaya mau beribadah yang baik. Sehingga kujang itu memiliki 3 warna tadi, hitam, kuning, dan putih. Lebih utama kujang-kujang begini itu ada dalam rangka simbol untuk mempersatukan. Alhamdulillah. Mempersatukan itu apa? Mempersatukan tadi kekuatan, mempersatukan untuk bisa sejahtera, dan mempersatukan untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ke situ. Maka beda dengan senjata yang bukan menjadi simbol. Ya. Ini lebih utama kepada simbol. Simbol itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia kan sekarang itu ada 4 pilar kebangsaan. Ada kebinekaan dengan burung garudanya, ada Pancasilanya, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI itu. Betul. Nah, maka menurut versi kita, bukan kata saya tidak pernah berpendapat ini. Ya karena saya tidak mengerti, saya mengerti itu setelah baca naskah dan warisan dari keluarga. Ya, mengerti dari warisan keluarga. Saya tidak pernah beropini, saya hanya menyampaikan terjemahan saja dari apa yang naskah. Bukan kata saya, kata kitab naskah kuno yang ada di Museum Prabu Siliwangi. Ada 4 tadi simbolnya. Ya. Nah, dari 4 itu yang paling pokok ada simbol ketuhanan itu kujang waro. Waro itu artinya taat kepada aturan hukum agama. Kalau kita sudah taat kepada aturan hukum agama, maka taat yang ketiga ada taat kepada pemimpin. Maka dari pijakannya yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya ini digambarkan oleh kujang waro, dan taat kepada pemimpin. Pemimpin itu harus memiliki kekuatan. Nah, 3 kekuatan itu tadi, yaitu kekuatan darat, harimau, simbolnya kekuatan laut, naga, simbolnya kekuatan udara, hilang. Dipakai oleh Indonesia jadi burung Garuda gitu. Berarti ini simbol Nusantara. Nusantara gitu. Hilang itu Luar biasa ya. Garuda gitu. Nusantara rupanya Betul. nggak sampai Indonesia saja. Betul. Amerika juga gambar ini. Ya, Tahu sampai betul. seluruh dunia. Maka di Amerika pakai ini. Di Eropa kan sering pakai kayak Belanda, kayak Inggris kan pakai harimau, pakai singa. Itu pakai itu. Cina kan pakai naga. Ya, jadi itu satu gambaran Nusantara. Ya. Jadi ternyata di tanah Sunda seperti saya berkunjung ke Panjalu, dia menggunakan 2, harimau dan naga. Ya. Saya belum bertanya kenapa ada naga. Berarti ada senjata khusus di Ya. Panjalu. Tapi di Balebat juga ada naga. Ada naga ya? Ada naga di Balebat. Nah, Nah, makanya ada namanya yang barong. Barong Sunda. Saya pun orang Sunda baru lihat barong itu di situ. Ya. Makanya nggak salah kok ada kujang naga mungkin. Nah. Kalau pakai melihat kepada hasanah kekayaan dan kemudian di situ bisa kita mencari satu persamaan. Ya, ketemu nih Pak. Ketemu. Karena Pak Kiai setelah saya ini ada ketemu di sini di museum ini kan, kelihatan bahwasanya waktu di Balebat dikatakan tidak kami dari Majapahit dan Selendra. Bisa saja memang ini satu saudara atau memang satu. Prabu Siliwangi juga Majapahit, bisa juga dia Selendra. Ini digambarkan pemerintahan Selendra. Iya, Selendra. Majapahit. Ya. Itulah yang disebut dengan simbol-simbol tadi. Berarti satu. Ya. Jadi orang Sunda ada naga, Ya. ada elang. Yang setahu saya kan harimau. Ya. Nah, kesininya kemudian diterjemahkan. Maka kita punya satu kujang yang sudah versi yang tadi kan 2 versi lama. Ya. Nah, muncullah versi baru. Ada versi baru ya, Pak, ya? Jadi yang ketiga itu versi baru. Jadi waktu zaman naskah kuno ini ada kujang yang versi lama. Kujang versi lama menurut versi Museum Prabu Siliwangi itu ada 2 tadi.
Ya, jadi kujang zaman Pajajaran itu terdiri 3, kujang harimau, dan dari situ punya turunan. Nah, salah satu turunannya bisa diambil namanya kujang Tirtabala. Coba kujang Tirtabala. Mana? Dari versi turunan ini yang pegangnya Arya Kuningan. Sunan Gunung Jati ini era sudah Pajajaran. Dari kujang tadi ini kemudian diturunkan lagi ke versi yang lain, pengembangan. Nah, ini namanya kujang. Ini nyambung nih Pak. Nah, ini Ceritanya nyambung. ini nyambung. Jadi kujang yang tadi kujang helang, kujang naga, kujang harimau dijadikan dalam satu bentuk namanya satu kujang. Ini namanya kujang 3 kekuatan. Kayak ujung tikar ya. Ya. Apa kekuatan? Ini kujang naga, kekuatan laut ini naga. Yang tadi kujangnya itu dipisah-pisah. Ya, yang dipisah-pisah. Sekarang kujang ini menjadi satu kesatuan. Ini berarti melambangkan kekuatan angkatan laut. Iya. Ya. Kemudian kujang yang kedua ada kujang bentuk helang tadi, Garuda nih. Wah. Nah, ini kujang yang menggambarkan pemegang kekuatan angkatan udara. Ya. Nusantara. Cuma di kujang ini harimaunya diganti dengan ular. Ini darat. Kekuatan darat ini. Jadi ini udara, darat dan laut. Nah, ini kemudian pengembangan dari 3 kujang tadi dibikin dalam satu kujang. Kujang ini disebutnya kujang Tirtabala. Kujang 3 kekuatan yang ada warisan dari Sunan Gunung Jati ke Pangeran Kuningan. Jadi ini udah masa Pajajaran sudah lewat. Udah lewat. Ya. Kemudian sudah masuk ke kerajaan Sunan Gunung Jati, kemudian ke Pangeran Kuningan, lalu dikembangkan dari kujang itu. Maka kemudian dari situ mulai banyak kujang-kujang lagi. Ini salah satu pengembangan kalau versi kita ini satu pengembangan yang tadi 3 kujang kekuatan ini ingin dijadikan satu kekuatan. Maka ini keindahannya luar biasa. Karena dalam satu kujang punya makna ini kekuatan laut, ini kekuatan udara, dan ini kekuatan darat dalam satu kujang. Ini contoh pengembangan. Sehingga banyak jenis-jenis kujang yang bermunculan. Ya. Nah, ada kujang satu hanya kujang naga saja pengembangan. Coba yang satu lagi. Yang satu lagi. Wah, itu kujang naga. Kujang naga ini bentuknya nih. Bukan keris ya. Bukan keris. Tapi dia ini Waduh. kalau ada kujang, Ada Bang Nur. ada kujang yang dia ada lubangnya. Iya, ada lagi. Nah, itu pengembangan ke sini. Pengembangan sini. Yang tadi saya cerita. Jadi pengembangan itu sangat banyak. Banyak pengembangannya. Ya, tergantung kepada nanti orang yang punya imajinasi karya seninya gitu loh. Ya. Cuma kalau yang tadi yang ada di kitab itu kujang yang awal. Kujang awal. Kesininya kemudian kujangnya yang umum. Ini yang nggak umum. Kok kujang umum banyak di sini juga. Ya, kujang-kujang yang ada lubangnya itu kujang. Nah itu pengembangan berikutnya gitu. Dari karya cipta leluhur kita dalam membuat pusaka-pusaka. Cuma ini yang dikhususkan yang berbeda bahwa ini ada jenis kujang yang satu kujang memiliki 3 kekuatan. Ini satu kujang khusus untuk naga saja. Kemudian ada satu kujang yang kujang biasa saja, kujang harimau. Tadi harimau Ya, aja. kalau kujang-kujang harimau ini juga ada di kitab pengembangan yang seperti kujang biasa. Tolong di. Ini model-model kujang hari ini. Nah ini kalau yang ini tadi kujang yang mengambil meneruskan dari kujang naga tadi. Nah kujang naga ini teruskan semacam ini jadi kujang naga ini. Ya. Yang umum berlaku menurut versi kita, berarti versi ini juga bisa berbeda dengan yang lain. Kujang turunan berikutnya dari kujang harimau. Nah, ini contoh ini kujang harimau. Nah, ini akan turun jadi ke sini. Nah, jadi harimau ini dikembangkan lagi. Nah, ketika dikembangkan lagi maka kujangnya melihatnya begini. Dikembangkan lagi filosofinya ya oleh keturunan leluhur saya yang dalam kita suasif, tapi arah ke sini. Kujang itu ada senjata berbentuk harimau. Ini kepala, melihatnya. Ya, ini kepala, ini pundak, nah, ini buntut. Gitu, era ke sini. Maka kujang itu dia begitu adalah berbentuk harimau. Ini pengembangan dari kujang harimau. Ini pengembangan dari kujang naga. Ini adalah pengembangan dari 3 kujang kekuatan tadi, naga, darat, dan laut. Ini kujang pengembangan hanya dari kujang harimau. Yang umum tuh ini. Ya, Yang ini ya, gini ya. ya ini ya? sama. Ini juga sama kujang ini. Ya. Ini sudah versi raja, kujang raja. Udah kujang kekinian ini. Udah kujang kekinian. Tapi melihatnya itu kujang tuh begini artinya. Dia kepala, dia pundak,
dia buntut. Ya, maka ketika dipegang ini dia berbentuk harimau. Tetapi kemudian isinya itu bukan harimau. Harimau itu hanya sebagai kendaraan di luar. Ya, kekuatannya berbentuk harimau. Ya, perumpamaan. Tapi isinya itu kalau dibalik, diginiin balik kalau makna kujang itu harimau itu versi kita yang sudah tertulis itu dibalikin ini menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dibaliknya maknanya bahwa luarnya itu bermakna kuat sebagai kekuatan, dalamnya itu adalah isinya ajaran. Nah, gitu ya, ajaran. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara zohir dan Batin. Nah, ini ya ini pengembangan dari kujang harimau. Ya, kemudian dibuatlah kujang warna kuning yang melambangkan kesejahteraan. Ini kujang warna hitam melambangkan kekuatan. Kujang warna putih melambangkan kesucian. Maka kalau lihat secara umum tidak ada kujang berwarna merah atau biru, nggak pernah. Hampir rata-rata kujang itu hitam dan kuning. Nah, ini ketika ini kujang harimau bukan berarti kita harus jadi harimau. Harimau itu menggambarkan orang Sunda itu kuat. Hatinya patuh kepada Allah. Maka ketika dibalik ini gambaran dalamannya itu sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu gambarannya. Kurang lebih itu versi yang kemudian berkembang ke sini gitu loh. Berarti Ya. berarti ada referensi yang mengatakan bahwa kujang ini terlalu cantik untuk dibuat sebagai senjata, karena kita nggak pernah lihat orang tawuran bawanya kujang. Tapi kalau orang tawuran bawa keris ada. Ya. Nah, ada versi yang ke sini melambangkan senjata bentuk kujang itu. Contohnya coba diambil senjata karambet, itu kuku harimau. Itu senjata untuk perang. Kuku harimau. Ya, bermain kan begini ya. Nah, ini kan gini. Ini senjata kuku harimau kan. Nah, ini sebetulnya kujang yang kemudian dikembangkan ke sini. Nah, sekarang kan gitu ya. Ya, Sering dipakai yang dipakai ini juga ini. Nah, ini satu lagi. Ini kuku harimau. Ya, makanya ini kebanyakan dimainkan di Sumatera. Ya kan, Sumatera ini contohnya. Tapi ini kemudian senjata yang sebetulnya intinya turunan dari sini juga. Ya, dari sini. Ada turunan dari sini menjadi senjata untuk tadi berantem. Ini. Ya, ini nggak ada keindahan untuk membunuh aja ini. Tetapi ada senjata yang menjadi dakwah dan pelajaran. Ya, dakwah pelajaran ini. Ini untuk ceramah. Kita manusia ini harus punya kekuatan. Ya, kekuatan menjadi seorang pemimpin, Sultan atau Malik itu ada memiliki kekuatan apa? Kekuatan fisik jasadnya dan kekuatan ilmu. Ilmunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi basutan ilminya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wal jismi kekuatan fisiknya bagikan harimau. Ini sebagai dakwah. Ya, tapi untuk berantem ya ada juga turun kujang berubah. Kesininya seperti ini. Kesininya seperti ini. Nah, itu versi kita yang kemudian yang ditulis ini ada versi awal. Maka kesini menjadi berkembang macam-macam kujang. Ya, kujang jenis burung kan helang, ciung itu semua jenis dari burung. Ya. Makanya itu menjadi kekayaan. Kekayaan bukan menjadi sesuatu yang kontrak, tetapi perbedaan itu sebutnya hasanah. Semakin banyak model kujang kan semakin banyak cerita, kan semakin banyak wujud bendanya, semakin kayanya. Maka itulah kekayaan bersama, diakomodir semuanya. Diaku sebagai kekayaan senjata kujang. Di semuanya juga bagus karena nilai filosofi bagusnya. Ya, di kita punya ini. Mungkin di tempat saya hanya ini. Mungkin lebih kaya lagi kalau kita misalnya berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Ada berbagai macam jenis kujang juga. Dan itu kita akan coba kumpulkan. Dan kita akan tulis bagaimana kekayaan kujang itu. Dan berbagai macam bentuk kujang. Menurut versi masing-masing. Di Cimande mungkin ada. Kujang Cimande versinya. Betul. Ya, mungkin bentuknya apa kita juga nggak tahu ya. Dengan papalanya kita tahu. Ada bentuknya. Nah, itu ada bagian daripada kekayaan. Kekayaan di Banten ada, di Garut ada, di mana-mana ada. Maka luar biasa. Sudah itu berarti memiliki kekayaan yang luar biasa. Kita semua harus membuat semacam katalog berbagai macam versi. Iya. Jadi orang akan mudah untuk mempelajari. Ini versi Museum Prabu Siliwangi. Museum Prabu Siliwangi. Ada versi di Bandung, ada versi di Cimande, ada versi di macam-macam ya. Jadi mantap banget. Nah, ini lagi nih. Satu lagi. Banyak sih lagi. Jadinya banyak. Pak, Jadi kebagian nih Mama mau menanya. jadi
Pak Kiai, katanya kujang ini sudah ada sekitar 70, sekitar tahun 70 Masehi, kurang lebih ya. Saya lupa lagi. Kalau menurut kitab yang dipegang sama Museum Prabu Siliwangi ini bagaimana, Pak Kiai? Yang ada di kitab Swasil itu, kujang itu pertama kali abad 13, 14, 1300 dan 1400 dimulainya. Sehingga kalau secara bukti dari sisi naskah ya, atau sebut data primer yang tertulis, saya di museum ini tidak ada tulisan dan catatan kujang di bawah abad 13. Dia ada tulisan catatan, bukan dalam bentuk kata-kata atau legenda ya, bukan di pembicaraan, tapi dari sisi data tulisan semacam ini. Ini kujang ini abad 14. Tertulis di sini abad 14-nya. Ya, dan kujang harimau ada abad 13, abad 14. Di luar itu saya belum punya datanya, sehingga saya agak susah untuk memberikan komentar gitu ya. Susah. Mungkin saja itu bagian daripada cerita, nggak jadi masalah. Ya, karena di dalam suatu hasanah kekayaan, cerita dari mulut ke mulut juga sudah merupakan suatu bagian daripada hasanah. Yang disebut dengan historiografi tradisi. Ya, historiografi tradisi itu adalah tradisi sejarah yang diucapkan dari mulut ke mulut. Karena salah satu referensi adalah dari mulut ke mulut, terutama dari penutur sejarah. Jadi misalkan dia keturunan, Bisa jadi. Iya, ya. Karena kan misalkan contoh misalkan dari Cimande dari turun temurun ceritanya seperti ini. Nah, maka sejarahnya ya begini. Iya, nggak Saya masalah. dapat dari atasan, dari orang tua saya begini, dari kakek saya begini. Nah, termasuk dari Pak Kiai juga kan termasuk salah satunya dari keluarga ya. Iya, kebetulan kalau di museum ceritanya dalam bentuk tertulis. Ada naskahnya gitu loh. Ya. Tetapi bukan berarti cerita yang tidak tertulis tidak merupakan suatu kekayaan itu. Ya, kekayaan cerita dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur sampai kepada keturunannya. Nah, supaya kemudian itu menjadi terpelihara, ada baiknya cerita dari mulut ke mulut itu ditulis. Itu ada baiknya. Sehingga ada nilai historisnya. Ada buktinya. Jadi ada, oh ini ditulis tahun sekian, Iya. ada sejarahnya di mana? Betul. Ini dia. Ada baiknya begitu. Nah, untuk bisa menulis itu biasanya bagian akademisi yang melakukan penelitian. Nah, itulah yang tugas-tugasnya mungkin di organisasi-organisasi, ya kan? Nah, ini Pak Kiai sendiri bagaimana? Menulis nih Pak Kiai. Saya sudah menulis beberapa buku. Untuk buku budaya seni ini saya sudah menulis tentang Sasakala Prabu Siliwangi, Sakara Sindang Parang, kemudian Main Boles dan Ngagotong Lisung, seni budaya tradisi Pajajaran. Itu sudah kita tulis dan buku dan sudah diterbitkan secara nasional. Bisa lihat di Gramedia ada. Ya ada. Itu versi kita. Ini jangan kita sharing-sharing judul buku apa aja yang udah dihasilkan dari Museum Prabu Siliwangi ini. Nah, khususnya Pak Kiai ini ya. Ini pertanyaan terakhir sekarang, ya kujang. Nah, ini ada wacana, ada rencana keinginan kawan-kawan bersama ini ingin menyelenggarakan sebuah event, yaitu Kujang Day Festival. Nah, ini mungkin salah satunya kami silaturahmi kemari. Nah, mungkin pandangan daripada Kiai Fajar sendiri dan mungkin juga apakah ini event ini layak nggak untuk kita angkat gitu ya? Kalau namanya Kujang Day, kalau bahasa Sunda meureun poe kujang, hari kujang. Hari kujang itu maknanya bagaimana orang Sunda bangga bawa-bawa kujang supaya kujang ini terpelihara, terjaga ya, sehingga kemudian karakter Sunda ada, kemudian jati diri orang Sunda ada. Apa jati orang diri Sunda? Kalau kemudian hajatan bawa kujang, kalau ada kegiatan acara seremonial bawa kujang, pakai baju hitam bawa kujang, pasti disebutnya bukan orang Betawi, bukan orang Medan, pasti orang Sunda. Maka kujang perlu dilakukan semacam event atau kegiatan yang menyebabkan semua mau bawa kujang, sehingga orang Sunda tidak kehilangan dari jati dirinya sebagai orang Sunda. Bawa hitam-hitam, bawa kujang, berarti orang Sunda. Maka Kujang Day kita dukung penuh. Saya dari Museum Prabu Siliwangi sangat mendukung. Kenapa sangat mendukung? Karena kujang ini merupakan peribahasa dari
Prabu Siliwangi yang memiliki 4 filosofi dalam bermasyarakat, berbudaya. Yang pertama adalah silih wawangi. Silih wawangi itu saling mendukung, saling support, saling membantu. Perbedaan itu bukan menjadi lawan, tapi perbedaan itu menjadi kekayaan. Kekayaan harta benda. Harta benda. Orang kaya berarti banyak apanya? Banyak hartanya, banyak bendanya. Orang Sunda kaya kujangnya, banyak model kujangnya. Kalau kujangnya satu, aduh nggak kaya. Tapi ada kujang harimau, ada kujang naga, ada kujang helang, ada kujang ciung. Nah, mari sama-sama kita silih wangi. Tujuan maksudnya adalah untuk supaya jati diri orang Sunda itu muncul ada. Di sisi lain secara ekonomis akan meningkatkan ekonomi kreatif. Orang kemudian bawa kujang, maka produksi kujang kayak di Sukabumi ada tempat menempa benda-benda dari logam itu namanya cibatu. Otomatis cibatu akan banyak dibeli itu. Pengrajin penyitnya. Bikin kujang. Karena semua orang-orang nanti kalau upacara bawa kujang. Nah, itu makna silih wawangi. Kemudian makna silih asa. Ini silih asa. Di Museum Prabu Siliwangi ada apa sih? Oh, di Museum Prabu Siliwangi ada kujang harimau, ada kujang helang. Tadi ini ada kujang helang. Oh, ini baru saya tahu. Berarti kalau ada kujang helang, ini ada kujang model baru yang baru diketahui bagi yang baru. Itu ada merupakan bagian pada kekayaan. Ini namanya silih asa. Dari silih wawangi saling mendukung, saling support, muncul silih asa. Oh, saya tahu ya, baru tahu sekarang ada kujang helang. Saya tahunya adalah kujang harimau. Berarti ini silih asa. Kemudian silih asa ada silih asuh, saling mengayomi, saling melindungi, diasuh, dijaga. Ya, Anda punya kujang, saya punya kujang, kujang saya kujang helang, Anda punya kujang harimau, sama-sama orang Sunda, salaman, hayu sama babarengan, kita jaga. Itu namanya silih asuh. Dari silih wawangi, kemudian dari silih asa saling memberi ilmu, silih asuh mengayomi, timbullah kasih sayang. Namanya silih asih. Filosofi dalam budaya Sunda itu. Kalau terjadi ada orang yang punya inisiator, deklarator, ingin menjalankan dengan niat tujuannya untuk memelihara budaya Sunda, maka gunakanlah filosofi dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Apa? Silih wawangi, silih asah, silih asuh, maka silih asih, saling berkasih sayang sesama orang Sunda. Begitu.